Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin perkenalkan, nama saya Habal Pauji dengan nomor induk mahasiswa yaitu 2103022. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sedikit materi mengenai teknologi informasi. Apa itu teknologi informasi? Teknologi informasi telah menjadi tulang punggung bagi dunia modern saat ini. Integrasi teknologi ini tidak hanya meningkatkan efisiensi, tetapi juga membuka peluang baru untuk inovasi dan pertumbuhan dalam konteks manajemen industri. Penerapan teknologi industri informasi telah merevolusi mulai dari cara perusahaan mengelola sumber daya, kemudian proses produksi, sampai dengan rantai pasoknya. Adapun manfaat penerapan teknologi informasi, yang pertama peningkatan efisiensi, otomatisasi proses, optimasi penggunaan sumber daya, dan pengurangan waktu tunggu. Yang kedua, kualitas produk yang lebih baik, kontrol kualitas yang lebih ketat, dan identifikasi masalah dengan cepat. Kemudian yang ketiga, pengambilan keputusan yang lebih baik, akses terhadap data yang akurat dan real time untuk mendukung pengambilan keputusan yang strategis. Yang keempat, fleksibilitas dan adaptabilitas, kemampuan untuk merespon perubahan pasar dan permintaan pelanggan dengan lebih cepat. Yang kelima, pengurangan biaya, optimasi penggunaan energi, pengurangan limbah, dan efisiensi operasional. Selanjutnya adalah contoh kasus dan penerapan teknologi informasi. Yang pertama itu ada di contoh kasus status dari otomatisasi proses produksi. Yang pertama di industri manufaktur. Industri manufaktur sendiri adalah industri yang membuat ataupun mengelola produk jadi. Misalnya seperti produk industri dari manufaktur mobil, motor, dan sebagainya. Adapun contoh kasusnya itu di proses produksi yang menggunakan robot. Robot ini digunakan untuk melakukan tugas-tugas berulang dan berbahaya, misalnya seperti pengelasan, pengecetan, dan perakitan. Ini meningkatkan produktivitas dan mengurangi resiko kecelakaan kerja. Selanjutnya itu adalah di sistem numerik kontrol komputer atau CNC. Mesin CNC digunakan untuk mengontrol pergerakan dan alat potong dengan presisi tinggi dan menghasilkan produk dengan kualitas konsisten. Apabila perusahaan menggunakan sistem numerik komputer atau CNC ini, tingkat kecacatan akan berkurang dan akurasinya itu akan lebih tinggi dibanding dengan perusahaan yang menggunakan sumber daya manusia. Untuk nilai ketelitian yang lebih tinggi itu di penerapan menggunakan sumber daya manusia itu lebih rawan atau lebih human error. Dengan menggunakan robot atau sistem komputer akan meminimalisir terjadinya kecacatan produk. Selanjutnya adalah di sistem pengolahan gudang. Sistem ini menggunakan barcode atau RFID untuk melacak pergerakan barang di gudang, memastikan ketersediaan bahan baku dan produk jadi. Selanjutnya di industri logistik, optimasi rute pengiriman. Untuk sistem informasi geografis digunakan untuk merencanakan rute pengiriman yang paling efisien, mempertimbangkan faktor-faktor seperti jarak, lalu lintas, dan ketersediaan kendaraan. Selanjutnya ada di pelacakan kiriman real time. IoT atau Internet of Things, sensor dipasang pada kendaraan atau kontainer untuk melacak
lokasi, dan kondisi barang selama pengiriman. Contoh kasusnya seperti saya membeli produk atau barang dari misalnya dari Jakarta. Nah, selama proses pengiriman saya dapat melacak paket saya itu sudah sampai mana, di mana, bahkan paket yang dalam perjalanan menuju ke rumah saya itu bisa saya lacak di smartphone saya sendiri. Selanjutnya ada di industri energi, pemantauan kondisi aset. Sensor nirkabel, sensor dipasang pada peralatan industri untuk memantau kondisi peralatan seperti suhu, tekanan, dan vibrasi, sehingga memungkinkan deteksi dini dengan adanya kerusakan. Dengan adanya sensor ini, tingkat kerusakan atau kerusakan pada komponen itu akan minim karena sudah terdeteksi lebih awal atau lebih dini. Selanjutnya ada di optimasi penggunaan energi. Sistem manajemen energi, sistem ini menganalisis data konsumen energi untuk mengidentifikasi area yang boros energi dan mengimplementasikannya langkah-langkah penghematan. Selanjutnya, contoh perusahaan yang memanfaatkan teknologi informasi. Yang pertama ada di PT Toyota Indonesia. PT Toyota di sini adalah perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur. Kita tahu bahwa PT Toyota ini merupakan salah satu industri otomotif terbesar di dunia yang memproduksi produknya itu adalah otomotif. PT Toyota Indonesia ini memanfaatkan teknologinya itu pada di teknologi Internet of Things atau IoT. Penerapannya yaitu memantau kondisi mesin produksi secara real time. Manfaatnya yang diberikan yang pertama itu meningkatkan efisiensi produksi. Yang kedua, mengurangi waktu henti mesin. Mengurangi waktu henti mesin di sini apabila perusahaan menggunakan tenaga manusia, kita tahu bahwa manusia itu perlu adanya istirahat. Nah, kalau menggunakan IoT ataupun menggunakan robot, mesin, eh, istirahat itu bisa diminimalisir ataupun bisa dihilangkan. Kemudian meningkatkan waktu kualitas produk. Karena sudah diprogram sebelumnya, tingkat kecacatan akan berkurang. Yang terakhir itu mengurangi biaya perawatan. Selanjutnya ada di perusahaan PT Unilever Indonesia. Teknologi yang digunakan itu ada di analika data atau data analitik. Penerapannya menganalisis perilaku konsumen dan preferensi produk. Jadi PT Unilever di sini dapat menganalisis perilaku, karakter, maupun kemauan konsumen dengan menggunakan data analitik. Manfaatnya yang pertama, meningkatkan penjualan dengan strategis pemasaran yang tepat. Karena sudah direncanakan kebutuhan konsumen ataupun kebutuhan yang dibutuhkan konsumen, maka tingkat penjualan itu akan lebih tinggi dibanding ketika kita membuat produk tanpa menganalisis keinginan konsumen. Selanjutnya ada di manfaatnya itu mengembangkan produk yang sesuai dengan kebutuhan konsumen. Seperti saya jelaskan sebelumnya, tingkatnya itu akan lebih tinggi. Kemudian yang terakhir itu meningkatkan kepuasan pelanggan. Selanjutnya ada di PT Pertamina, perusahaan PT Pertamina ini kita tahu salah satunya itu menggunakan teknologi manajemen rantai pasok atau supply chain management. Penerapannya mengoptimalkan pengadaan bahan bakar dan distribusi. Kita tahu bahwa PT Pertamina ini merupakan salah satu
perusahaan yang bergerak di bidang bahan bakar kendaraan. Hampir di seluruh Indonesia, stasiun pengisian bahan bakar itu ada di tiap daerah itu. Hampir tiap titik pasti ada pengisian bahan bakar atau stasiun pengisian bahan bakar. Manfaatnya yang diberikan yang pertama itu meningkatkan efisiensi logistik karena sudah menggunakan teknologi supply chain management. Efisiensi logistik itu akan lebih baik lagi. Yang kedua, mengurangi biaya pengadaan atau penyimpanan. Kemudian meningkatkan keadaan pasokan. Selanjutnya, perusahaan PT Indofood. Teknologi yang digunakan adalah teknologi otomatisasi atau automatisasi. Penerapannya itu menggunakan robot dan mesin cerdas dalam proses produksi. Jadi di sini peran sumber manusia atau sumbernya itu akan sedikit atau berkurang. Manfaat yang diberikan yang pertama meningkatkan efisiensi produksi. Kedua, mengurangi biaya tenaga kerja karena kita tahu bahwa tenaga kerjanya itu pasti bakal sedikit hanya pada bagian operatornya saja pengontrolan untuk mesinnya. Selanjutnya, terakhir itu meningkatkan kualitas produksi. Perusahaan yang terakhir itu ada di PT Telekomunikasi Indonesia atau kita tahu PT Telkom. PT Telkom di sini menggunakan teknologi informasi manajemen. Penerapannya itu mengelola jaringan dan layanan telekomunikasi. Manfaatnya yang diberikan yang pertama meningkatkan efisiensi operasional, mengurangi waktu respon layanan, serta meningkatkan kualitas layanan produk. Menurut John Philip, teknologi membuat segalanya lebih cepat dan lebih hemat biaya, tetapi hal itu tidak sempurna. Itu mengharuskanmu untuk menjadi fleksibel yang kamu bisa. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah dalam penyampaian. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.